Kitab Yoel ditulis di dalam masa-masa sukar yang harus dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu, 800 tahun sebelum Yesus lahir, saudara. Pada hari itu mereka sedang dalam masa krisis sebagai sebuah bangsa. Nebukadnezar sedang bersiap-siap untuk menghabisi mereka, menawan mereka. Dalam masa-masa krisis semacam itu terjadi banyak hal. Raja-raja Israel, raja-raja Yehuda maksud saya, karena Yoel ada di Yehuda, di kerajaan selatan, hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan, terjadi banyak kekacauan di sana, kekacauan sosial, politik, ekonomi, semua. Ada masa-masa krisis yang mereka sedang hadapi. Ketika mereka melihat setiap hari ada banyak ketidakadilan terjadi, hak orang dirampok, hak orang dirampas, banyak orang seharusnya memiliki haknya tapi kemudian dibatalkan oleh hukum, dibolak-balik saudara, hukum diperjualbelikan. Keadaan-keadaan semacam itu bukan yang kita juga alami hari-hari ini. Betul saudara? Tidak ada bedanya ya. Memang betul di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru. Pada masa itu ketika seluruh krisis multidimensi yang sedang terjadi dalam bangsa Israel diperparah dengan kekeringan, dengan bencana alam yang mereka sedang hadapi waktu itu, ya, yaitu masa kekeringan bertahun-tahun yang begitu keras. Kekeringan itu menghanguskan, ya, menghancurkan hasil tanaman pertanian, agrikultur pada waktu itu. Sehingga kalau kita perhatikan di pasal pertama ayat yang keempat, bahkan Yoel berkata mengenai bencana alam ini, ya, ada badai kekeringan tapi juga badai belalang, saudara, betul-betul badai belalang. Bapak Ibu pernah lihat videonya badai belalang, saudara? Ya, itu kalau terjadi badai belalang, saudara, berapapun luasnya lahan pertanian sekejap akan habis, hancur semuanya. Dimakan oleh ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan belalang yang ada. Dan itu fenomena-fenomena yang umum terjadi. Bahkan di Indonesia pun di beberapa bagian bangsa ini pernah mengalami badai belalang, saudara. Ayat 4 dikatakan, apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerit telah dimakan oleh belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan telah dimakan oleh belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap. 4 macam belalang ini menghabiskan hasil pertanian orang Israel dan terjadi krisis di mana-mana saudara. Inflasi, harga pangan melonjak dan semuanya. Dan mereka hidup dalam masa-masa yang tidak mudah pada hari itu. Mereka mengalami segala macam hal yang terjadi dan mungkin hari itu bisa dikatakan sebagai pandemi yang juga terjadi pada bangsa Israel. Dan hari itu Tuhan membangkitkan Nabi Yoel ini untuk berbicara kepada umat Israel. Saudara, mungkin keadaan Israel sama dengan yang kita alami hari ini, ya Bapak Ibu ya, pandemi demi pandemi yang terjadi. Ya, beberapa hal yang sedang kita alami, yang kita lihat di televisi kita. Kita sedang ada dalam masa pandemi yang nanti katanya akan berakhir di tahun depan. Tapi juga di tahun ini, setiap tahun kita melihat prediksi tahun depan selalu adalah tahun yang tidak baik. Selalu seperti itu, betul ya saudara ya? Dari tahun ke tahun selalu kita melihat prediksi dari mana-mana, dari berbagai macam pihak. Selalu ngomong bahwa tahun depan adalah tahun yang buruk, tahun buruk, dan tahun yang buruk. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa ada bersama-sama melewati berbagai macam hal yang dikatakan sebagai tahun yang buruk. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Itu karena kasih Tuhan, betul? Itulah mengapa kita nyanyikan lagu tadi saudara. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu bukan lagu nafsu. Bukan lagu orang yang imannya sedang transaksional dengan Tuhan. Yang menganggap Tuhan adalah sebagai seorang dealer yang kita bisa jual beli. Agent yang kita bisa jual beli, kita bisa klaim kapanpun kita mau. Enggak seperti itu hubungan kita dengan Tuhan saudara. Lagu ini bicara soal pengharapan. Kiranya. Itu kata kiranya itu bicara soal pengharapan. Dia memberkati, dia menjagai, dia melindungi dari segala malapetaka. Kalau dikatakan tahun ini, tahun depan akan menjadi tahun yang gelap, tahun yang susah, tahun politik, tapi juga tahun resesi dalam hal ekonomi. Saudara, prediksi-prediksi semacam itu selalu membuat kita gentar, membuat kita takut, membuat kita, aduh bagaimana, kita nggak bisa lihat tahun depan bagaimana. Saudara nggak perlu lihat tahun depan, wong satu hari aja di depan hidup kita nggak bisa lihat kok, betul ya? Bapak Ibu, ya kita nggak bisa lihat kan satu hari di depan hidup kita, mau apa yang terjadi, mau ngapain, kita boleh berencana. Man propose, God dispose katanya. Manusia berencana, tapi
Tuhan yang berkehendak. Ya, Tuhan, keputusan Tuhan yang terlaksana. Ada sebuah proverb, ada sebuah amsal dari sebuah dari bangsa Yahudi yang berkata seperti ini, saudara. When man plans, God laughs. Ketika manusia membuat berencana, Tuhan itu apa, saudara? Ketawa katanya. Ya kan? Maksudnya apa? Bukan menghina manusianya, tapi jalan Tuhan dengan jalan kita tuh jauh. Seperti kitab Nabi Yesaya pasal 55 katakan, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Enggak apa-apa buat planning, harus. Tapi planning kita bukan planning Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Seperti demikianlah jalanmu dari jalanku. When man plans, God laughs. Ketika manusia berencana, Tuhan ketawa. Kenapa? Karena seringkali prediksi manusia, seringkali apa yang manusia rencanakan, kadangkala, seringkali sebagian besar mungkin tidak akan pernah terjadi. Ketakutan-ketakutan kita mungkin tidak akan terjadi. Seringkali tidak terjadi. Betul saudara? Udah takut duluan, tiba-tiba kenyataannya nggak ada yang satu secuil pun nggak ada yang terjadi sesuai dengan ketakutan kita. Seringkali kita begitu ya. Apalagi kalau kita adalah orang yang planning, orang yang ngatur segala, merencanakan ke depan semuanya. Kadang-kala kita ketakutan sendiri, saudara. Lain kalau kita kecuali kita adalah orang isi come isi go. Ada beberapa orang tipe seperti itu. Ya, nggak mau sulit-sulit mikir, ya kan saudara? Ya, kesera-sera, whatever will be katanya kan saudara ya? Itu lagu kesukaannya mungkin, kesera-sera. Lagu tahun berapa itu? Ya, apa bisa terjadilah, ya, life must go on, life is good, life goes on. Wah, senang-senang aja saudara, apapun yang terjadi. Saudara, tapi lihat itu, ketika Nabi Yoel tulis seperti ini, ketika dalam masa-masa krisis, masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel, ada satu maksud, ada satu tujuan yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka melalui Nabi Yoel. Bahwa kadangkala dan seringkali, why God, when God, adalah pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Adalah sebuah pertanyaan yang akan kelihatan jawabannya ketika berjalan bersama di dalam rencana Tuhan, di dalam hidup mereka. Amin saudara. Mereka bertanya, kapan Tuhan kami dipulihkan? Kapan Tuhan kehidupan kami dipulihkan? Kapan krisis ini berhenti? Kapan pandemi ini selesai? Mungkin saudara juga bertanya hal yang sama, kapan ya Tuhan? Kapan hakku dikembalikan? Kalau kita lihat saudara, modus-modus orang nipu itu sudah semakin luar biasa. Betul? Lebih canggih, lebih lihai. Orang nipu itu lebih lihai dari hari ke hari itu lebih canggih, pakai teknologi apa macam-macam. Sehingga nggak usah heran dan memang betul apa yang Yura Yunita katakan di lagunya. Tahu Yura Yunita saudara? Penyanyi jazz itu loh. Nggak tahu saudara? Ya, tahun berapa sih Bapak Ibu lahir ini? Yura Yunita penyanyi jazz kita yang bagus itu saudara, yang luar biasa, saya suka sekali. Dia karang lagu kan, judulnya apa? Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Dunia kita ini tipu-tipu, semuanya tipu-tipu. Ya, dengan berbagai macam modusnya yang luar biasa. Ya, ternyata curi uang orang, curi haknya orang dan semuanya. Dan saudara mungkin berkata, kapan hakku dikembalikan? Kapan kembali kepada aku? Apa yang seharusnya menjadi milikku? Kapan? Saudara, pertanyaan kapan, when ini selalu akan menyeruak di dalam hati kita. Why and when? Mengapa dan kapan? Itu akan selalu menyeruak di dalam hati kita. Kapan? Ya kan? Kapan ini? Kapan itu? Ya, kapan ya Tuhan? Kapan? Seolah-olah tidak ada jawaban, seolah-olah lama sekali, seolah-olah tidak ada tandanya aja nggak ada. Kita khawatir, tidak terjadi apa yang kita khawatirkan saudara. Dan pertanyaan-pertanyaan yang menyeruak di dalam hati kita. Kapan Tuhan bangsa ini dipulihkan, kata Nabi Yoel. Mereka berkata, umat berkata, kapan ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Jangan ngomong kapan dulu. Keadaannya pada waktu itu adalah, mengapa Tuhan izinkan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengerip bergantian menghabisi hasil pertanian mereka. Dan bahkan bukan cuma itu, satu bangsa yang besar dari utara, yang namanya Babel itu, Nebukadnezar dan pasukan yang gagah perkasa itu sedang bersiap-siap untuk menyerbu mereka. Dengan hitungan kasat mata saja, hitungan di atas kertas saja, sudah pasti habis hancur nih kerajaan Yehuda. Mereka kalah jumlah, mereka kalah semuanya. Kalah jumlah, kalah militer, kalah stok,
kalah logistik, kalah aset, kalah modal, kalah semuanya saudara. Oke, kalah semuanya. Dan hukum dunia berkata, siapa yang besar itu yang menang. Betul saudara? Ya, siapa yang punya banyak itu yang menang. Di atas langit selalu ada langit. Tuhan mau ajarkan kerendahan hati buat setiap kita. Kalau Bapak Ibu sudah merasa bahwa kita di langit kelima, hei lihatlah, ingatlah bahwa ada mereka yang ada di langit ketujuh. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ya. Di atas langit selalu ada langit. Kalau hari ini Anda merasa sudah ada di langit yang kelima, ada langit ketujuh. Ada mereka yang di sana. Yang mungkin siap untuk memitasmu kapanpun. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Aku melayangkan mataku ke atas gunung, kata Daud. Dari manakah datang pertolongan itu? Saudara, dari mana? Anda mungkin lihat ke gunung-gunung Anda, 1 tingkat, 2 tingkat di atas, 3 tingkat di atas. Oh tenang, aku punya kolega ini, kolega itu. Aku punya kolega Brigjen ini, Majen ini. Ya kan, Inspektur Jenderal ini, aku punya ini, punya itu. Saudara lihat hari ini, bintang 2 aja bisa masuk penjara. Halo? Semua kalau pada waktunya, disikat Tuhan, habis semuanya saudara. Enggak peduli Kristen, enggak peduli enggak. Justru Kristen memalukan nama Tuhan. Statusnya Kristen memalukan nama Tuhan dengan tindak tanduk dan semuanya. Saudara, ada waktunya semua kolega itu nggak bisa tolong kita lagi. Nggak ada waktunya semua koneksi dan semuanya itu sudah nggak bisa tolong kita lagi. Itu masa-masa yang diizinkan terjadi. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel, bangsa Israel sudah tidak lagi melihat mataku ke gunung mana, cari pertolongan sana sini, sana situ, sudah nggak ada saudara. Yang Tuhan minta adalah bertobat. Bersujud di atas lututmu. Karena apapun yang kau miliki tidak lagi bisa menolongmu. Kolegamu, koneksimu, uangmu, apapun yang kau miliki tidak bisa lagi menolongmu. Apa yang mereka tidak miliki? Mereka miliki semuanya, bukan saudara? Tanah yang luas, tuan-tuan tanah, agrikultur, kehidupan mereka habis total oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang penggerip. Habis total. Dan mereka berkata, why God, when God? Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di pasal-pasal ayat-ayat selanjutnya. Ketika Tuhan berkata kepada Nabi Yoel, di pasal yang ke-12 kalau Anda lihat di Alkitab buku, adalah seruan untuk bertobat. Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Tapi sekarang juga kata Tuhan, sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkan hatimu. Jangan pakaianmu, koyakkan hatimu. Terlalu lama bangsa Israel sudah menjauh dari Tuhan. Tidak lagi mereka sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman Tuhan. Mereka hidup sekehendak hati mereka sendiri. Mereka hidup dengan prinsip hidup mereka sendiri. Mereka melakukan segala hal dalam hidup mereka. Mereka bekerja dengan kotor. Mereka berusaha dengan cara-cara kotor. Mereka sikat kanan, sikat kiri. Tendang kanan, tendang kiri. Jilat kanan, jilat kiri. Jilat atas, jilat bawah. Semua dijilat saudara. Melayangkan mata ke gunung semuanya. Ketika gunungnya jatuh, rentetan ke bawah, kena semuanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Hati-hati. Hati-hati. Itulah dunia kita yang terjadi hari-hari. Dan Tuhan mau bertobat. Tuhan mau untuk kita kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Mungkin Anda sedang dalam masa resesi hari-hari ini. Mungkin Anda sedang ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang sulit atau susah. Mungkin jawabannya adalah ketika lutut kita harus ketemu dulu dengan tanah. Tuhan mau untuk kita bertobat dari jalan-jalan kita. Tuhan mau untuk kita bertobat dari keputusan-keputusan salah yang sudah kita buat atau mungkin sedang kita buat hari ini. Apapun itu saudara, keputusan-keputusan apa itu yang sedang salah. Kita tahu itu tidak sesuai dengan rencana kehendak hati Tuhan. Tapi kita nekat. Dengan kita berkata, aku siap terima. Akibatnya aku sudah siap terima resikonya. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Apapun itu, I don't know. Tapi kau ambil keputusan itu dengan sebuah resiko. Dengan berkata bahwa resiko apapun bisa terjadi. Kan sama-sama gak tahu resikonya, ambil saja dulu. Seperti ambil kucing dalam karung. Saudara, Tuhan mau kita bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Tuhan mau kita bertobat dari setiap kedegilan hati kita. Tuhan mau kita bertobat dari cara-cara yang tidak benar yang kita halalkan.
di dalam apapun di dalam hidup kita, apapun itu. Coba Anda renungkan dalam hatimu, tanyakan dalam hidupmu, dalam hatimu sendiri, apa yang sedang aku buat, keputusan apa yang sedang aku ambil mungkin. Ya jalan-jalan apa yang sedang terjadi di dalam hidupku, apa? Saudara, Tuhan mau kita bertobat dari hal itu. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti kesusahan demi kesusahan yang lanjutan itu akan terjadi lagi. Jangan sampai saudara, sudah cukup nama Tuhan dipermalukan. Seharusnya kita mempermuliakan nama Tuhan, tapi banyak orang Kristen bukan mulia, tapi dibalik sedikit mempermalukan nama Tuhan. Saudara, gak enak loh ketika terima broadcast atau terima berita ini dan itu, kemudian dikatakan ini ya kan seorang yang menggelapkan uang dan semuanya korbannya bergelimangan seluruh Indonesia. Ya ratusan M, dapatnya sih ratusan M, tapi korbannya bergelimangan di seluruh Indonesia. Akhirnya masuk penjara, kasus hukum dan semuanya, uang berbicara. Bukankah itu Mamon? Mamon kan adalah dewa zaman ini, betul saudara? Ya kan, dan kemudian enak aja ditulis di sana, dia adalah ini dan ditulis juga ya jemaat dari gereja Mawar Sharon contohnya, itu kan gak enak saudara. Orang Kristen kan seharusnya gak seperti itu, kurang dengar firman apa orang Kristen? Sudah penuh dengan firman bukan? Kelompokan firman bahkan. Tiap minggu dapat firman, CG dapat firman, ya kan? Ya dalam Biston mungkin dapat firman, di luar mungkin dengar firman, di mana-mana dapat firman semuanya. Kita nggak kekurangan firman kok. Firman Tuhan sudah berlimpah-limpah di sana sini. Kelompokan firman bahkan. Tapi berapa banyak orang yang tidak melakukan firman Tuhan, mencoba menawar firman Tuhan. Untuk mencoba menggantikan firman yang murni dengan firmannya sendiri. Dengan caranya sendiri. Dan kemudian terjadilah seperti itu. Saudara, ini terjadi di mana-mana. We must be so careful. Tuhan mau kita untuk kita bertobat. Why God, when God. Jangan tanya when-nya dulu, why-nya dulu. Bertobat dulu. Karena segala mungkin sesuatu hal-hal yang terjadi ini mungkin adalah karena kesalahan kita. Mungkin karena dosa kita. Seharusnya kita bertobat dulu. Seharusnya kita kembalikan dulu hati kita kembali kepada Tuhan. Ketika sudah kita kembali kepada Tuhan, ada janji yang menyertai saudara. Ada janji pemulihan untuk setiap orang yang mau dengan sungguh-sungguh kembali kepada hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kembali kepada Tuhan. Ada janji apa? Ada janji pemulihan. Pasal yang kedua, pasal kedua ayat yang ke-19. Coba kita lihat di sana. Yoel pasal 2 ayat yang 19. Ketika umat itu bertobat, ketika kita sungguh-sungguh kembali kepada jalan Tuhan. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu masih menggelayut di dalam pikiran kita. Seperti lagu tadi katakan, why God, when God. Kenapa? Ada banyak kesusahan yang aku lihat di dunia ini, dikatakan tadi di sana saudara. Ya anak-anak laki, anak-anak perempuan mengalami pain, mengalami kesakitan. Mengapa Tuhan ini dan itu? Tapi dikatakan di sana saudara, mengapa dalam kehidupan terjadi seperti ini? Supaya apa? Supaya aku berlimpah dengan kasih setiamu. Saudara, Bapak Ibu Saudara, ayat 19 dikatakan seperti ini. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya. Sesungguhnya aku mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Berkat pemulihan itu bukan murahan. Berkat pemulihan itu terjadi hasil dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Berkat itu mahal. Berkat itu bukan cheap grace. Berkat itu expensive grace. Banyak orang yang menuntut berkat tapi hidupnya masih maksiat. Saya coba pakai kata-kata yang sama-sama aja saudara, yang rhyme-nya sama. Banyak orang menuntut berkat. Hidupnya loh harus sungguh-sungguh dulu dong, baru diberkati. Jangan menuntut berkat sembarangan, karena berkat itu bukan murahan. Blessing is not a cheap grace. Blessing is expensive grace. Berkat itu anugerah yang mahal. Amin saudara. Mahal loh. Orang kalau memperlakukan berkat sebagai barang murahan, tidak akan pernah menghargai berkat Tuhan. Murah kok, gampang. Betul saudara? Apapun yang murah dalam hidup kita, saudara tidak akan punya kekuatan, tidak ada usaha untuk menjaganya.
Betul nggak saudara? Ya, kadang-kala gitu. Ya kan? Contoh aja nih, contoh ya kan tadi ada iklan konser saudara ya. Konsernya datang ya free, gak datang free. Ya kan, iso datang iso enggak contohnya begitu. Tapi kalau saudara misal contoh harus investasi untuk ikut seminar atau ikut apa, saudara harus investasi bayar. Datang enggak saudara? Kalau enggak datang rugi. Kalau kita memperlakukan berkat Tuhan dengan sikap yang cheap, murah, maka kita tidak akan pernah menghargai berkat Tuhan apapun dalam hidup kita. Apapun yang datang secara murah, secara gampang dalam hidup ini, saudara tidak akan pernah memperlakukan itu dengan hormat, dengan kesungguhan. Saya tidak tahu. Bahkan mungkin kalau itu adalah sebuah pernikahan mungkin. Misal ya, saudara ya. Misal, ini tidak ngomong siapa-siapa, ini cuma sekedar pandangan umum saja. Kalau jadinya gampangan sih biasanya, ya gampangan juga. Marah sedikit lempar bola biliar. Yang sering lihat TV tahu maksud saya. Nangkap saudara? Murah, gampang. Maka dari itu, ya yang wanita-wanita gini ya, yang cewek-cewek ini ya, yang masih single ini jual mahal sedikit dong. Ya, jangan gampangan. Amin saudara. Jangan gampangan, apapun yang gampang itu begitu. Tapi kalau sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang untuk dapatkannya aja susah, Bapak Ibu akan mempertahankannya sampai detik yang terakhir. Betul saudara? Saudara akan pertahankan itu. Iya, betul. Saudara akan pertahankan itu, saudara akan jagai, saudara akan rawat, saudara akan sayangi. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya, hal yang kecil maupun hal yang besar, apapun itu dalam hidup ini. Oleh karena itu hari ini kita perlu belajar. Ketika Tuhan menjanjikan satu berkat pemulihan, itu akan datang seturut dengan pertobatan kehidupan kita. Aku akan mengirim kepadamu gandum kembali, anggur kembali, minyak kembali. Kamu akan kenyang lagi. Aku tidak akan menyerahkan kamu menjadi celah bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-25, saya lompat ayat yang ke-25, pasal yang kedua. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Taraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak makan saudara. Ya, ini hanya ini perkataan suggestion, penghiburan ya. Dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Apa yang telah dimakan habis di masa lalu saudara mungkin oleh belalang-belalang ini, Tuhan akan pulihkan di hari-hari ke depan ini. Amin saudara. Orang bisa bilang, gak mungkin ini tahun resesi apa semuanya. Saudara, selalu ada yang namanya mujizat bagi setiap orang percaya. There can be miracles when you believe. Ada ruang-ruang Allah tetap akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita masing-masing. Orang bisa bilang ini situasi sulit, situasi yang tidak mudah, ini resesi dan krisis dan semuanya. Justru di masa-masa krisis adalah tempat Tuhan bekerja. Krisis itu bahasa Mandarinnya Weiche. Tiba-tiba saya ingat, tidak saya siapkan. Sorry kalau salah, ya kan? Tapi benar, karena saya sudah pelajari dulu saudara. Krisis itu dalam bahasa Mandarin Weiche. Ya, Wei itu bahaya, Ce-nya itu adalah kesempatan. Di setiap bahaya selalu ada kesempatan. Justru dalam masa-masa bahaya, dalam masa-masa sulit, selalu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan, dia akan mengirimkan kembali kepada kita pemulihan-pemulihan dari apa yang telah saudara pernah alami di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. So pertanyaan when God bukan tentang satu titik yang pasti, tahun tertentu atau bulan tertentu, minggu tertentu, bukan saudara. Tapi berbicara soal masa di mana Tuhan akan melakukan itu dari masa-masa kehidupan kita.
Masa-masa pertobatan akan membawa masa-masa pemulihan, masa-masa pemulihan, masa-masa pemulihan. Kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, mana bisa kita dipulihkan? Mana bisa kita dipulihkan? Mana bisa kita hidup dengan tenang? Mana bisa kita hidup baik-baik? Ayo dong, kalau hari ini masih ada yang, maaf ya saya harus ngomong ini saudara, karena ini realita-realita kehidupan yang mungkin sedang terjadi. Kalau ada yang ngemplang uangnya orang, ayo dong kembalikan, punya itikat baik, atur, reschedule. Atur supaya bisa dikembalikan sekalipun nyicil. Minta maaf kalau sudah sempat seperti itu. Kembalikan nama baik saudara. Nama baik lebih berharga daripada segalanya. Betul? Sekali nama baik saudara jelek. Begitu tersebar kemana-mana dari mulut ke mulut nama saudara jelek. Jeleklah masa depan saudara. Nama baik lebih berharga daripada permata. Saya pernah cerita seorang jemaat yang dulu waktu masih di Jogja. Waktu kami jadi gembala di Jogja itu seorang pindah dari Surabaya kan. Tanya kepada kami, kepada saya waktu itu, Pak mau hidup baru di Jogja, kenapa, bagaimana dan semuanya. Iya, ya habis makan uang perusahaan saudara, ya dikejar-kejar debt collector kanan kiri, lari ke Jogja demi hidup baru, mau buka lembaran baru. Saya minta dia pulang dulu, kembali ke Surabaya dulu, selesaikan dulu baik-baik. Kalau sudah itu mau pindah ke kota baru, mau hidup baru, ya itu it's okay, no problem. Tapi bertobat dulu dong, pertobatan itu menuntut tanggung jawab. Pertobatan itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Pertobatan itu bukan tinggal gelanggang colong pelayu. Pertobatan itu harus disertai tanggung jawab. Saya minta kembali dulu Surabaya, datangi perusahaanmu, selesaikan baik-baik, buat komitmen. Kalau misal sesuatu yang buruk, misal Tuhan izinkan terjadi, semoga tidak. Tapi kalau misal harus ada urusan hukum, dijalani. Itu anak Tuhan. Itu adalah tanggung jawab karakter seorang anak Tuhan. Tanggung jawab moral seorang anak Tuhan. Maka kamu akan makan banyak-banyak menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin saudara. Umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan mau kerjakan pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan kita untuk kehidupan kita. Amin saudara. Dan kadang cara Tuhan bukan cara kita. Cara Tuhan mungkin tidak seperti cara kita. 1 tambah 2 untuk kita adalah 3. Mungkin buat Tuhan tidak 3 jawabannya. 5 tambah 2 buat kita jawabannya adalah 7. Betul? Matematika kita, matematika linear. Tapi buat Tuhan rumusnya bukan rumus linear. 5 tambah 2 buat Tuhan adalah 5.000 orang kenyang. Sisanya 12 bakul. Itu matematika dari mana saudara? Hanya 5 roti 2 ikan, terjadilah seperti itu. Saudara, jangan batasi Tuhan. Hari ini Tuhan mau memulihkan saudara, tapi sertai dulu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan tanya Tuhan, when God? Terimalah masa sebagai jawaban Tuhan, bahwa itu bukan sebagai satu waktu tertentu, tapi waktu yang terus akan terjadi mungkin berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan akan memulihkan saudara. Cara Tuhan mungkin bukan cara kita. Tapi caranya adalah selalu yang terindah. Ayat 28 yang terakhir. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki, perempuan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini adalah jawaban Tuhan bagi pemulihan, bagi berkat yang orang Israel minta hari itu. Yoel sedang berbicara 700-800 tahun ke depan ketika roh kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan mereka menerima roh kudus. Saudara, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan di dalam jalan hidupmu. Tuhan punya cara berbeda-beda. Pemulihan Tuhan akan datang dengan season yang berbeda, cara yang berbeda. Tidak seperti yang kau expect, yang kau bayangkan dan kau harapkan.
Itu akan terjadi. Kalau belum terjadi di dalam masa hidupmu, itu akan terjadi dalam masa hidup anak-anakmu mungkin atau cucumu mungkin. Tapi yang pasti dalam setiap ruang-ruang di dalam hidupmu, Tuhan selalu punya kesempatan untuk melakukan mujizat demi mujizat yang bahkan tidak berani engkau bayangkan atau pikirkan hari ini. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Oleh karena itu hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh. Apapun yang hari ini kita sedang salah lakukan, salah ambil keputusan, ya salah ini dan salah. Saudara tahu bahwa itu tidak menyenangkan Tuhan, itu keluar dari prinsipmu, bukan dari prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh supaya Tuhan memulihkan kita dari tahun ke tahun. Dan saya percaya tahun depan, sekalipun orang berkata ini tahun sulit, tahun resesi, tahun semuanya, tapi tetap ada Tuhan di dalamnya. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan akan menjagai kita dari segala malapetaka dan bahaya. Tidak akan menimpa setiap kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari.